Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, balita di Ngawi terlindas mobil orang tuanya. Polres Sidoarjo bongkar sindikat jual beli data pribadi untuk judi online di Kamboja dan Vietnam. Panik saat diberi makan, sapi di Jember tercebur sumur septik sedalam 10 meter. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, bocah berusia 1,5 tahun di Ngawi tewas akibat terlindas mobil milik orang tuanya yang tengah dimajukan oleh karyawannya. Ini peringatan bagi orang tua yang masih memiliki balita. Jangan sekali-sekali meninggalkan buah hatinya bermain sendiri. Jika tidak ingin terjadi petaka seperti yang menimpa warga Ngawi. Akibat lepas dari pengawasan, seorang balita tewas terlindas mobil milik orang tuanya yang tengah dimajukan oleh karyawannya. Sambil menggendong jasad cucunya Senin siang, Istini 60 tahun, warga desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, terus menangis di Puskesmas Karangjati. Nenek korban masih tidak percaya jika cucunya tewas tertabrak mobil milik orang tuanya sendiri di halaman rumah. Istini bersikukuh tidak mau melepas jasad cucunya untuk dibawa ke rumah sakit. Peristiwa tragis ini terjadi ketika anak kedua pasangan Anang Hadi Wicaksono dan Kuswatun bermain sendiri di halaman rumah. Sementara Aris Diantoro Putra, karyawan orang tuanya, usai mencuci mobil pick-up pengangkut ayam, berusaha memindahkan mobil. Naas saat mobil hendak dimajukan, korban yang bermain di depan mobil langsung terlindas. Usai kejadian, ibu korban langsung melarikan anaknya ke Puskesmas Karangjati. Namun korban tewas dalam perjalanan. Ya tadi sebenarnya kan saya duduk santai gini ya. Nah, anak itu di sana sedang angkrok lah kalau orang desa bilang. Nah, saya habis ini mobilnya selesai dicuci. Nah, saya berdiri posisi gini, mau masuk ke mobil. Nah, saya lihat terakhir anak itu masih bermain di situ. Nah, saya masuk mobil, nyalain mobil, maju, tiba-tiba anak itu udah di bawah mobil. Oh, tergilas gitu? Nggak tahu tergilasnya apa nggak tahu. Kondisinya gimana waktu di bawah mobil itu? Masih hidup kah? Lemas. Lemas ya? Iya. Usia berapa dia? 1,5 tahun. Kendaraan sehabis dicuci. Habis dicuci, tidak tahu kalau ada anak kecil yang bermain di depannya. Jadi digeser ke depan, ternyata kernet yang di belakangnya yang membersihkan mobil bekas cucian itu mengetahui kalau ada anak kecil terlindas. Korban meninggal dunia mana? Korban saat itu masih sempat dibawa ke puskesmas, jadi dalam keadaan hidup, tapi terus di puskesmas kesadarannya dia meninggal dunia. Jasad sang balita divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Untuk keperluan penyelidikan, petugas membawa mobil berikut pengemudinya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus 8 orang, 2 diantaranya perempuan karena terlibat dalam jaringan jual beli data internasional. Jual beli data ini diduga digunakan untuk keperluan judi online. Sindikat jual beli data jaringan internasional Kamboja dan Vietnam digerebek anggota Polres Sidoarjo di kawasan Sedati, Sidoarjo. Saat digerebek, petugas mendapati 8 orang, 2 diantaranya perempuan, tengah melakukan proses jual beli data pribadi. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita ratusan kartu ATM, KTP, dan buku rekening milik ratusan korban dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data pribadi para korban, pelaku mendatangi langsung rumah calon korban agar mau memberikan data seperti KTP dan nomor rekening bank.
dengan iming-iming imbalan uang antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per KTP. Data pribadi dan nomor rekening korban tersebut kemudian dikirim ke beberapa perusahaan judi online yang ada di Kamboja dan Vietnam. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas jual beli data pribadi yang dalam hal ini KTP dan rekening, KTP rekening, jual beli data pribadi berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan judi online. Ya, jadi data pribadi ini digunakan untuk sarana aktivitas judi online. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 orang atas nama RAK di wilayah Porong, Sidoarjo. Selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian pengumpulan saksi-saksi sekaligus informasi di lapangan dan berhasil melakukan mengamankan pelaku lainnya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-8 pelaku dijebloskan ke sel tahanan Polresta Sidoarjo. Polisi masih terus mengembangkan penangkapan sindikat jual beli data untuk judi online ini. Polisi meminta kepada masyarakat agar tidak menyerahkan data diri pribadi kepada orang yang baru dikenal untuk menjaga penyalahgunaan data. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Puluhan warga di Lamongan antusias mengikuti berbagai lomba dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari lomba menangkap bebek hingga lomba estafet memasukkan tepung dalam mangkok. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Warga perumahan Taman Intan Raya, Kecamatan Tikung, Lamongan, adu ketangkasan dengan menggelar lomba tangkap bebek. Lomba yang dikhususkan untuk anak-anak ini digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Keseruan lomba ini karena anak-anak harus memakai corong plastik yang menutupi wajahnya, sehingga para peserta hanya bisa melihat bebek dari lubang corong yang kecil. Gelak tawa dan sorak-sorai penonton mengiringi para peserta yang berjuang mendapatkan bebek incarannya. Kalau keseruan dari lomba nangkap bebek tadi seperti apa? Licin-licin dikit gak apa-apa kan, seru soalnya kan nanti dapat bebek. Iya. Tapi dapat nggak nangkap bebeknya tadi? Dapat juara? Iya. Kesulitannya apa sih tadi? Lubangnya kecil. Nggak kelihatan ya? Iya, licin juga. Tak hanya menangkap bebek, anak-anak ini juga mengikuti lomba memindahkan air ke dalam galon dengan menggunakan piring. Tak jarang air tumpah membasahi kepala mereka. Meski begitu, anak-anak ini justru semakin bersemangat. Tak mau kalah dengan anak-anak, ibu-ibu juga ikut lomba estafet memindahkan tepung ke dalam mangkok dengan menggunakan sendok kertas yang mereka gigit. Suasana perlombaan semakin ramai karena aksi emak-emak ini mengundang gelak tawa penonton. Iwan Cahyono Putra, Ketua Panitia Lomba, mengatakan selain menyambut HUT Kemerdekaan RI, tujuan utama digelarnya lomba ini adalah agar warga bisa guyup rukun, sebab mayoritas warga perumahan Taman Intan Raya merupakan para pendatang. Karena semua warga merupakan warga pendatang semua, dan bagaimana caranya kita ketua paguyuban dan ketua panitia bisa mengumpulkan dan bisa kumpul bareng memeriahkan acara 17-an, dan semoga tahun depan semakin maju dan lebih bagus. Ya, kami selaku ketua paguyuban selalu berharap kepada warga untuk menjaga ketertiban, kebersamaan, kerukunan, apalagi di bulan 17 ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80. Kita harus semangat maju bersama untuk kepentingan warga perumahan Taman Raya. Peringatan HUT Kemerdekaan RI diharapkan sebagai momentum menghidupkan kembali jiwa nasionalisme, semangat gotong royong, persatuan antar warga negara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan.
Akibat panik saat hendak diberi pakan, seekor sapi tercebur ke sebuah sumur septik sedalam 10 meter di Situbondo. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan petugas damkar serta relawan lainnya. Warga desa Sumberjo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, gempar karena seekor sapi warga jatuh ke sumur septik. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, Tagana, BPBD, dan relawan lainnya langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung sulit mengingat kedalaman sumur septik yang mencapai 10 meter serta diameter lubang yang cukup sempit. Petugas harus berjibaku dan melakukan pertolongan menggunakan teknik vertical rescue. Butuh waktu sekitar 3 jam sebelum akhirnya petugas bisa mengevakuasi hewan tersebut secara dramatis. Penyebab sapi tercebur diduga karena panik dan meronta saat hendak diberi pakan rumput oleh pemiliknya. Jadi kami dari BPD, Tagana, Damkar dan juga warga tadi mengevakuasi sapi tersebut menggunakan katrol mesin dan juga alat vertikal. Untuk kesulitannya sendiri? Untuk kesulitan karena lubang septic tank itu kecil, yaitu ukuran lebar 1,5 meter dan kedalaman kurang lebih 10 meter. Jadi untuk menarik sapi tersebut agak susah karena pas bodi atau badan dari sapi tersebut. Meski sempat menemui kendala, sapi jenis lokal itu akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan ada subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.